Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya sudah doa? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sebelum kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya, Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Ada yang hadir nggak? Ada, Bu. Siapa? Mary, Bu. Kenapa ada yang hadir? Mary sama Bambang. Bejo. Bejo, banyak yang nggak masuk hari ini? Iya, Bu. Kenapa? Kenapa? Janjian? Enggak tahu, Bu. Berarti nggak ada ini apa ya? Nanti bilang ke teman-teman yang nggak masuk kalau minggu depan nggak masuk lagi pelajaran Ibu, di sekolah aja pelajaran Ibu. Galak sekali tuh. Ya, lanjut. Doa udah. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya dulu pelajaran sebelumnya ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa? Jana? Tentang syirik. Syirik. Coba ada yang tahu pengertian syirik selain Jana? Lisa, coba. Itu Bu, itu apa namanya? Syirik itu menyekutukan. Nah, betul. Syirik itu artinya menyekutukan. Jadi masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Ya, lanjut ke pelajaran minggu ini. Kita belajar tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit ini bahaya ya, penyakit hati ini. Sakit jantung bukan, Bu? Jantung beda lagi, Mita. Hari ini kita belajar tentang penyakit-penyakit hati. Yang pertama itu ada nifak. Nifak. Yang kedua ada keras hati. Oke, baik, sebelum kita lanjut, Ibu harap kalian dalam pelajaran tentang penyakit hati ini, nifak dan keras hati ini, kalian nanti dapat menjelaskan apa itu pengertian nifak dan keras hati. Kemudian kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh-contoh perilaku tersebut. Dan yang terakhir kalian dapat menghindari. Nah, ini yang paling penting, kalian dapat menghindari perilaku-perilaku keras hati ini. Paham? Paham. Enggak loh, saya kayak gini loh. Enggak ketawa, dianya aja yang buat kita sendiri. Mau makan diam. Bu, saya butuh permen. Oke. Metode pelajaran Ibu kali ini, nanti kalian Ibu akan membentuk kelompok-kelompok kecil menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu akan bagikan gambar ini. Nanti masing-masing kelompok dapat 1 gambar. Tugasnya dicatat. Tugasnya kalian yang pertama menganalisis gambar ini. Apa yang terjadi gitu dalam gambar ini, kalian kasih contoh. Paham kan? Paham, Bu. Langsung aja kita mulai. Kelompok 1 coba berhitung. Oh, kalau enggak gini aja, dibagi aja. Ini Mega jadi kelompok 1, Selfie sama Mika kelompok 2. Ibu. Ya. Nih, kelompok 1. 2. Tugasnya tadi udah Ibu kasih tahu kan? Sudah, Bu. Nanti setelah selesai kalian menganalisis, kalian presentasikan ke depan dan kasih tahu teman-temannya yang lain. Oke? Mulai dari sekarang Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, udah ya. Udah 15 menit nih. Sekarang udah jam 10. 4. Sudah siap? Maju ke depan, anak-anak. Anak-anak, sudah Ya, siap? Bu. Siap, Bu. Oke, udah selesai ya waktunya. Sudah, Bu. Sekarang yang maju duluan kelompok 1. Maju semuanya ya, Bu. Iya, jangan Satu aja sih, Bu. semuanya anak-anak, karena kalian semua harus berlatih, jangan 1 orang aja. Nanti yang lainnya keenakan di belakang. Aduh. Ayo, maju ke depan. Lihatin gambarnya. Lihat dulu ke teman-temannya itu gambarnya apa? Saya murid tinggal diatur. Gambar teman-temannya tuh. Lihatin Mita, Selfie. Gambar polisi itu. Coba dijelaskan. Itu gambar apa itu? Gambar orang bermuka 2, Bu. Tuh. Ya, Jelasin. Bu, Apa hasil analisis kalian? Coba. Jadi dari analisis ini adalah
itu merupakan perbuatan nifak. Nifak itu berasal dari kata nafiko yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Terus ada yang berpendapat juga ia berasal dari kata nafak yang itu lubang tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifak menurut terminologi syara berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Pelakunya dinamakan munafik. Tanda-tanda orang berperilaku nifak itu: pertama, bila berbicara berdusta. Kedua, bila berjanji tidak menepati. Bila mengikat perjanjian membatalkan. Bila berseteru ia berbuat dosa. Bila diberi amanat ia hianati. Jadi itu analis dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham nggak? Kenapa minta keberatan? Ayo maju cepat. Gambar apa itu? Kasih lihat teman-temannya. Itu gambar orang yang keras hati. Marah-marah, Bu. Lagi marah sih di gambarnya. Marah-marah. Ya, kalau marah-marah itu termasuk ciri-ciri. Bacain ya hasil analisis itu. Dari gambar tersebut dapat kita amati bahwa itu ada orang yang sedang memarahi orang lain. Jadi dari ciri-cirinya itu termasuk perbuatan keras hati. Nah, dari pengertian keras hati itu gadap secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian gadap bersifat negatif. Dengan istilah lain, gadap atau marah itu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab seperti dihina. Mengobati perilaku keras hati yaitu dengan mengingat keutamaan menahan amarah. Terus yang kedua itu takut akan siksa Allah. Dampak dari azab Allah Subhanahu wa taala wajib bagi orang yang marah. Paham nggak kamu tuh? Paham, Bu. Ada yang tanya nggak? Mereka kebutuhan juga paham. Ya nanya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya bukan yang bisa jawab nanti insya Allah ibu bisa jawab. Ayo tanyain, ada nggak? Nggak ada ya? Enggak. Ya nanti ibu yang nanya kalau kalian yang nanya. Itu Bu mau nanya, Bu. Enggak, Bu. Nanya Bu, enggak, Bu. Berarti paham semua ya? Nanti Iya, saya paham. jelasin lagi. Sekarang lagi apa itu nifak dan keras hati. Yang pertama itu nifak. Nifak itu merupakan orang yang menampakkan keislamannya atau kebaikannya tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Nah, pelaku nifak ini disebut munafik. Pasti udah pernah dengar kan? Sudah. Atau temennya yang bersifat munafik atau apa? Atau kalian sendiri? Jangan ya, jangan sampai karena ini termasuk perilaku Celah. tercela. Kemudian macam-macam nifak. Nifak itu ada dua. Yang pertama ada nifak akbar, yang kedua ada nifak asghar. Nah, nifak akbar ini berarti ketika seorang menampakkan keimanannya kepada Allah atau kepada para malaikat, kitab suci dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia itu tidak mempercayai gitu bahwa adanya Allah, adanya kitab Allah, adanya malaikat dan adanya nabi. Itu termasuk nifak akbar. Yang kedua ada nifak Paham, Bu. bertolak belakang dengan apa yang dia tampakkan gitu. Paham ya? Paham, Bu. Kemudian tanda-tanda orang yang berperilaku nifak. Yang pertama, bila berbicara ia berdusta. Pernah punya teman kayak gitu? Pernah, Bu, banyak. Bila berbicara ia berdusta, maksudnya dia mengatakan sesuatu hal kebaikan, tapi dia sendiri mendustai suatu perkataan tersebut. Paham ya? Yang kedua, bila berjanji ia tidak menepati. Nah, ini yang sering terjadi nih. Ini yang sering terjadi di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Karena kita sendiri pernah seperti itu kan. Jadi ini termasuk dalam perilaku nifak atau munafik. Jadi kalau misalnya kita berjanji, sebaiknya kita menepati janji tersebut. Karena kalau tidak, kita masuk ke dalam tergolong ke dalam orang-orang yang punya penyakit hati. Yang ketiga, bila mengikat perjanjian dia membatalkannya. Hampir sama ya sama yang kedua tadi. Bila ia mengikat perjanjian dia rumahnya, tapi udah janji nih Risanya udah senang mau dijemput oleh Mega. Terus tiba-tiba Risanya udah siap, udah cantik-cantik, terus si Meganya nggak jadi, batalin janji. Itu termasuk perilaku Tidak menepati janji. ya, janji itu. Yang terakhir, akan amanah tersebut, jadi dia termasuk dalam perilaku munafik, penyakit hati. Jadi nggak boleh ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, dari perilaku munafik ini ada akibat, sebab dan akibatnya. Jadi kalau kalian melakukan perilaku munafik ini,
kalian akan mendapatkan akibatnya. Keras hati ini dalam secara bahasa itu godok. Tadi si Miftah bacanya gadap katanya. Itu bukan gadap, bacanya godok. Ya, Oh gitu ya Bu. tulisannya kadang. Godoba yazidi. Artinya apa? Apa tadi Miftah artinya? Marah. Keras hati itu. Marah artinya. Yang kedua, selanjutnya mengobati perilaku keras hati. Jadi keras hati itu bisa diobatin nggak Bu? Bisa, Bu. Bisa lah. Asalnya kita sungguh-sungguh. Misalnya kita sendiri nih punya penyakit keras hati, tapi kita ingin merubahnya gitu. Yang pertama, kalian mengingat tuh keutamaan menahan amarah. Keutamaan menahan amarah apa? Ya kita bisa disenangi oleh orang-orang, gitu kan? Tuh. Yang kedua, takut akan siksa Allah. Takut akan siksa Allah. Kalian takut nggak sih sama siksa Allah? Takut. Tuh, kalau kalian takut, kalau kalian nih melakukan perbuatan keras hati ini, kalian ingat siksa Allah itu ada, azab Allah itu ada. Tuh, yang ketiga hampir sama ke yang kedua tadi, dampak dari azab Allah. Yang keempat, wajah buruk orang yang sedang marah. Coba kalau kalian marah tuh, kalian ngaca gitu. Kalau marah, enak nggak lihat muka kalian? Enggak enak. Tuh, begitu pun orang lain kalian sendiri aja nggak enak gitu dengan muka kalian, apalagi orang lain. Jadi kalian harus ingat itu kalau ketika kalian mau marah, nanti muka saya jelek, nanti saya kena azab dari Allah, nanti saya ini. Jadi kalian nggak boleh ya, intinya kalian tuh harus menghindari perilaku tersebut. Baik Bu, siap. Baik, Bu. Ya. Siap. Jamil habis nih, Bu. Sabar ya Miftah, gimana sih? Oke, setelah jadi paham semua itu apa pengertian nifak dan keras hati? Paham Terus selanjutnya kalau kalian sudah paham semua, ibu mau Tidur. ibu mau evaluasi dulu, mau nanya ke kalian. Katanya kalian tadi sudah paham kan? Iya, Bu. Ada yang mau nanya sama ibu? Ada yang mau nanya nggak? Saya mau nanya, Bu. Apa? Itu kalau misalnya contohnya kita itu ada penyakit keras hati, misalnya kayak Nisa sama Mega yang hati misalnya. Terus lanjutin deh, ketawa-ketawa, gak ada yang lucu di sini ya nak. Ayo, Saya nggak ketawa kan, Bu. ayo Mita. Jadi itu bagaimana, Bu, misalnya kita biar kita itu kayak pengen marah terus nggak jadi gitu, Bu. Ya, Maksudnya ngontrol Kontrolnya. bagaimana cara kita mengontrol amarah? Iya, Ya, Tapi secara langsung loh, Bu, maksudnya itu nggak di dalam buku tadi, di apa ya, refleks aja gitu secara langsung. Misalnya nih si Risa sama si Mega nih misalnya lagi marah nih, nah si Risa ini mau nembal omongan dari si apa Mega ini, nah si Mega ini, nah dia tuh mengontrol biar dia jangan nembal itu, karena kan kalau misalnya diterusin karena nanti bakal menimbulkan ribut misalnya kayak gitu. Nah itu kayak gimana cara kontrolnya, Bu? Si Risa, cara ngontrol amarah Risa. Ya. Ya itu tadi, si Risanya harus inget dong, kalau dia marah apa yang akan terjadi, apa yang sebab akibatnya, seperti itu. Kalian sendiri coba contohnya, jangan si Risa, kamu aja coba. Kalau kamu mau marah nih, nanti timbul akibat nggak? Nanti kalau kamu marah sama si Mega, nanti Meganya gimana? Oke. Gitu. Jadi kalian harus berarti bisa. ini Bu harus memikirkan perasaan orang lain. Ya, jangan banyak mikirin perasaan sendiri, jadi egois nanti kalian. Iya, Nah Bu. kalau marah itu, kalau lebih 3 hari, itu udah dosa, ya. Iya. Kalau punya masalah marah sama temennya jangan lebih dari 3 hari, 3 hari aja. Kalau bisa 3 jangan. Gitu. Coba ibu mau nanya nih. Coba berikan contoh perilaku munafik di dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa jawab, ibu kasih jajan. enak itu. Bu, apa tadi, Bu? Ulangi, Bu. Contoh munafik dalam kehidupan sehari-hari. Satu aja. Bisa, Bu. Mengingkari janji, Bu. Tunjuk tangan. Saya, Bu. Saya Bu. Turunin dulu. Nanti ibu bilang 1, 2, 3. Ibu. Kayaknya Janah deh yang duluan. Iya. Ayo Jan. Ketika
berbohong itu Bu, berbalikan dengan apa yang dia omongin. Misalkan Contohnya sebenarnya siapa gitu. dia nggak suka nih, si A tuh nggak suka sama si B, tapi di depan si B, si A ini pura-pura baik, pura-pura apa namanya, ya pura-pura baik gitu Bu, padahal di belakangnya diomongin gitu. Itu Nyusul juga dari belakang, Bu. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau ibu dulu sekolah pernah juga tuh ada yang temannya kayak gitu. Jadi cara kita menghindarinya, ya kita jangan terlalu percaya dengan omongan dia, apa yang dia bicarakan gitu. Jadi kita harus bersikap sewajarnya aja. Ya Jana, betul ya jawaban teman kan, tangan dulu buat temennya. Ambil ini. Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi udah paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau semuanya sudah mengerti ya, udah tahu contohnya, udah tahu cara mengendalikannya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Diingat-ingat buat minggu depan juga, materi minggu depan juga dipelajarin ya. Iya. Bu. Karena jamnya juga udah lewat kata Smita tadi. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.